Terus kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad SAW. Padahal kata Nabi, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum sholatan alayya. Orang yang paling berhak denganku nanti di hari kiamat, orang yang banyak sholawatnya kepadaku. Ya, lanjutkan. Nazim sering ditanya setelah banyak orang yang mengetahui perihal bait syair tersebut. Maka beliau pun menjawab pertanyaan itu. Kemudian beliau menambahkan beberapa bait syair yang berbunyi, wa kullu ma ata bihir rasul fahaqquhu taslimu wal qabul. Dan apapun yang dibawa oleh Rasul maka sepantasnya kita pasrah dan menerima. Dan seterusnya hingga akhir kitab. Demikian cerita yang diriwayatkan sendiri oleh sang penyusun. Kami hanya menukilkan secara tekstual, sedangkan kebenarannya merupakan tanggung jawab rawi yang menyampaikan. Baik, lanjutkan. Nazim rahimahullah berkata, abda bismillah warrahmani wabirrahimi da ihsani Daimil ihsani. wabirrahimi daimil ihsani. Aku memulai menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang selalu memberi kenikmatan. Baik. Abda'u bismillahirrahmani. Aku memulai dengan nama Allah. Artinya nama Allah ini sesuatu yang mengandung keberkahan. Dimanapun dia ditulis maka keberkahan itu akan turun. Dimanapun ia disebut maka keberkahan itu akan turun. Oleh karena itulah para ulama melarang kita membawa Al-Quran atau apapun yang di dalamnya ada lafaz-lafaz Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sempat viral masalah benderanya Nabi, liwaknya Nabi yang warnanya hitam yang tertulis la ilaha illallah. Itu sebenarnya hadisnya lemah, sanadnya itu wahin, nggak bisa dipakai untuk landasan dalam halal haram. Tapi kalau ada orang mau bikin bendera kayak gitu, urusan masing-masing selama tidak izra. Izra itu artinya meremehkan. Kalau ada orang bikin bendera tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian dicucinya di mesin cuci, dicampur sama celana dalam dia, itu orang yang nggak paham etika. Antum tulis Muhammad di kertas, ditaruh di bawah, antum sengaja taruh di bawah, antum taruh di bawah, terus sengaja antum injak, kafir antum. Makanya nggak sembarangan, ya, nggak sembarangan. Jangan sampai kita izra atau meremehkan perkara ini. Terus Bib, kalau saya bawa Quran bagaimana? Nah, misal, apakah saya harus tinggal Quran saya di luar? Kalau ditinggal nanti hilang. Nah, kalau antum masukkan ke dalam tas, itu lain lagi. Kenapa? Karena tas itu isinya tertutup. Itu sama dengan Anda meletakkan Al-Quran di lantai 1, terus Anda pergi ke lantai 2. Ini kan banyak Al-Quran di bawah. Kalau yang sholat di atas gimana posisinya? Apakah lantas izra dengan Quran? Tidak. Karena memang sudah ada pembatas di situ. Ya. Maka sempat jadi polemik, gimana kalau misalkan beliau ini kehujanan lagi naik motor pegang Quran. Kalau dipegang begini Qurannya basah, maka Qurannya ditaruh di bawah jok, ditutup. Apa hukumnya? Secara fikih boleh aja, karena tertutup. Tapi secara adab dan etika, moralitas kita kepada Tuhan di mana? Tega antum naruh Quran di jok bawah, itu tega. Pertanyaan saya gitu, bukan masalah hukum fikihnya. Antum tega nggak? Kalau antum nggak tega, punya perasaan nggak tega, terus antum bilang lebih baik saya diam dulu deh, biarin aja terlambat. Yang penting Qurannya ini nggak kenapa-napa, antum sudah naik level itu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala antum sudah jadi orang yang beretika. Maka hati-hati memperlakukan simbol agama. Simbol agama bukan untuk dipermainkan. Muhammad,
Bahkan menyebut namanya saja di dalam kamar mandi dengan sengaja itu sebuah dosa besar. Maka ketika kita berwudu masuk ke dalam kamar mandi yang ada WC-nya, ada klosetnya, itu kita dilarang untuk melafazkan dari doa. Cukup kita berdoa di dalam hati. Uzur apabila kita melihat ular atau binatang berbisa, kita boleh itu berteriak. Atau ada hal yang memang urgent yang harus kita sampaikan, tidak apa-apa. Ya, itu sekilas tentang adab dan etika kita memperlakukan lafzul jalalah dan hal-hal yang dimuliakan syariat. Tafadhol. Penjelasan, kami mulai menyusun untaian bait syair yang bernama Aqidatul Awam. Ini dengan mengucap basmalah seraya memohon pertolongan dari Allah yang rahmatnya meliputi segala sesuatu dan selalu memberikan anugerah dan kenikmatan tanpa henti. Penyusunan bait syair ini dimulai dengan basmalah dengan tujuan pertama meneladani kitab yang mulia Al-Quran dalam segi susunan, bukan dari sisi turunan. Antum udah baca mufrodatnya? Di situ nggak ditulis mufrodatnya? Enggak ya? Berarti ya? Oh enggak. Kosakata. Kosakatanya antum baca. Kosakatanya dijelasin. Oh harus dibaca. Jangan ada satu huruf pun lewat antum baca dari kitab ini. Baik, baca. Kosakata Allah sebuah nama untuk zat yang wajib adanya, yang berhak disembah. Ar-Rahman. Baik. Allah. Aliha ya'lahu. Aliha itu secara etimologis dan bahasa artinya yang membuat bingung. Ilahun itu yang membuat bingung. Maksudnya apa? Yang membuat orang itu tidak sanggup untuk mencakup daripada hakikatnya. Antum gak bingung ngelihat diri antum bisa bergerak tanpa baterai? Antum gak bingung dari mana perasaan cinta, dari mana perasaan sedih? Apakah antum tidak bingung langit itu gak ada tiangnya bisa berdiri? Antum gak bingung dari mana sebanyak itu air laut datang? Antum gak bingung siapa yang menciptakan alam semesta flora dan fauna dengan begitu banyak spesiesnya? Bingung. Harusnya antum bingung, dan ketika perasaan bingung itu datang, takjub kepada zat yang menciptakan. Antum kebingungan apa? Bagaimana ya Allah engkau mampu untuk menciptakan semua ini ya Allah? Gimana caramu menciptakan semua ini ya Allah? Aku gak sanggup mengerti. Aku bingung, aku gak paham ya Allah. Fal ajzu anil idrak. Ketika antum merasa tidak mampu, disitulah antum sudah kenal sama Allah. Ketika ada seseorang mendatangi Tuhannya dalam perasaan hancur lebur, tidak melihat apapun kekuasaan pada dirinya, maka dia sudah sampai kepada Tuhannya. Tapi kalau ada orang masih melihat ini adalah harta saya, ilmu saya, kekuasaan saya, dia belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu Allah secara etimologis. Secara terminologis, Allah sebagaimana ditulis di sini, alamun, nama, lidzat, bagi zat, al-wajib, al-wujud, yang wajib adanya. Dimaksud wajib adanya adalah tidak mungkin dinafikan oleh akal sehat. Handphone pasti ada yang bikin. Masker pasti ada yang bikin. Tapi kenapa banyak orang ateis dengan enaknya mengatakan, udahlah, gak usah ngurusin Tuhan, yang penting kita gak ganggu orang lain. Itu nanti kalau di dalam kubur ditabokin itu sama mungkar nakir itu. Ditabokin itu sama mungkar nakir. Gak berlaku lagi perkataan kayak begitu. Allah yang suruh, fa'lamu annahu la ilaha illallah, innani anallah, ketahuilah sesungguhnya saya Allah. Jadi Allah ingin dirinya dikenal, bukan dengan nama Sang Hyang Widi,
bukan dengan nama Yesus, bukan dengan nama Allah Bapa, namanya Allah. Bukan Allah, Allah. Kadang-kadang Allah pakai O, Allah. Ada yang nyebut juga Allah. Ya, Allah, 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 Allah. Ya. Yang tidak bisa dinafikan wujudnya al-ma'budi bil haq, satu-satunya yang wajib untuk disembah. Jadi kalau ada yang nanya, Allah tuh maknanya apa Allah? Allah itu Tuhan satu-satunya yang wajib untuk disembah. Itu secara singkat pengertiannya. Silakan.